Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kepada ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat wal afiat, dan nikmat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Dan yang paling perlu kita syukuri saat ini adalah nikmat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, masih memberikan kita waktu, ya, hingga kita bisa bertemu dengan bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Ya, ini bulan yang kita nanti-nanti, bulan yang kita banyak berharap di dalamnya. Ya, kita berharap ampunan Allah, kita berharap semoga Allah lebih menyayangi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal di bulan yang mulia ini. Ya, ayal ikhwah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita insyaallah akan membahas terkait dengan sebutan-sebutan bagi bulan Ramadan. Dan tentunya sebutan-sebutan ini bukan sebutan-sebutan yang baru atau bukan sebutan-sebutan yang bid'ah. Karena sebutan-sebutan ini diambil dari dalil, ya, imma dalil dari Al-Quran maupun dalil dari As-Sunnah. Taib, sebutan yang pertama untuk bulan Ramadan yaitu Syahrun Mubarak. Ya, Syahrun Mubarakun, yaitu bulan yang penuh berkah. Ayol ikhwah, diantara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya saat-saat tertentu, adanya waktu-waktu tertentu, ya, adanya musim-musim tertentu, yang dimana apabila seorang hamba beramal pada saat-saat, pada waktu-waktu atau pada musim-musim tersebut, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang diberikan kepada orang yang beramal tersebut. Dan di antara waktu-waktu tersebut, di antara musim-musim tersebut adalah bulan Ramadan. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah Syahrun Mubarak, yaitu bulan yang penuh berkah. Ya, jadi yang mengatakan bahwa bulan Ramadan bulan penuh berkah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sabda beliau yang berbunyi, "Qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Yuftahu fihi abwabul jannah. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Fihi laylatun khairun min alfi syahr. Man hurima min khairiha faqad hurim." Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kalian untuk berpuasa di dalamnya, dan dibuka di dalamnya, yaitu di dalam bulan Ramadan, pintu-pintu surga, dan ditutup di bulan-bulan Ramadan pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu, setan-setan diikat. Ya, di dalamnya, yaitu di dalam bulan Ramadan, ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab As-Sahih Al-Jami' dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, akan kita bahas satu persatu
sabda Nabi SAW dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Ya, dalam riwayat lain, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Ya, artinya sama, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Ya, Nabi SAW mengatakan hal ini kepada para sahabat. Ya, bukan semata-mata ikhbar, ya bukan semata-mata memberikan pengabaran, bukan. Karena kalau semata-mata Nabi cuma memberikan pengabaran, ya para sahabat juga sudah tahu bahwa bulan Ramadan telah datang. Ya bahkan setengah tahun, ya atau 6 bulan sebelum bulan Ramadan ini datang, para sahabat sudah mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Mereka memperbanyak berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur bagi mereka supaya mereka bisa sampai ke bulan Ramadan. Dan di antara doa yang mereka ucapkan adalah Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Itu sebagaimana saya nukil dari kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Artinya kalau dari setengah tahun saja mereka sudah berharap, mereka sudah mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan, ya tentu ketika Ramadan datang mereka sudah menyadarinya. Artinya tujuan Nabi SAW mengatakan hal ini bukan semata-mata mengabarkan, akan tetapi ada hikmah yang lain, yaitu Nabi SAW memberikan kabar gembira. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan ini dalam rangka memberikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi Nabi SAW ingin sahabat itu menyambut bulan Ramadan bukan dengan biasa-biasa saja, bukan dengan seperti menyambut bulan-bulan biasa seperti bulan Syawal, Rajab dan lain sebagainya, tidak, tapi harus ada yang berbeda dari penyambutan di bulan Ramadan ini, yaitu disambut dengan ceria, disambut dengan hangat, disambut dengan kebahagiaan dan lain sebagainya. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, ya sebagaimana sabda Nabi SAW setelahnya, syahrun mubarakun. Itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Adapun definisi dari berkah, ya al-barakah, apa sih artinya berkah? Secara bahasa, al-barakah itu artinya adalah an-nama, kemudian az-ziyadah dan ar-rafa'. Ya, an-nama artinya itu tumbuh, artinya tumbuh. Kemudian az-ziyadah artinya bertambah. Kemudian ar-rafa' artinya adalah naik. Itu secara bahasa sebagaimana saya nukil dari kitab Mu'jamul Ghani, dari kitab Mu'jamul Ghani. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan barakah adalah kasratul khair atau khairun katsirun, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Dan mengapa danau disebut dengan birkah? Ya karena airnya yang banyak. Dan keberkahan ini adalah hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dicari oleh manusia. Ya bahkan di negeri kita ada yang namanya istilahnya itu ngalap berkah. Yang ngalap berkah atau dalam bahasa Arab disebut dengan tabarruk, yang artinya mencari berkah. Dan untuk menetapkan bahwa sesuatu itu berkah, kita perlu adanya dalil. Ya, jadi nggak bisa sembarangan kita mengklaim ini berkah, itu berkah, nggak bisa, harus ada dalil. Ketika saya mengatakan di sini bulan Ramadan itu berkah, ya harus saya bawakan dalil. Dalilnya ya ini yang sedang saya bacakan, yaitu sabda Nabi SAW. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa benda ini berkah, itu berkah, tapi dia tidak membawakan dalil, nah itu merupakan sebuah kedustaan, Yap, kita lanjutkan. Nabi SAW bersabda, lanjutan hadis yang tadi, iftaradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Ya, kewajiban puasa ini bukan cuma untuk umat Nabi Muhammad SAW, bukan. Di puasa ini juga diwajibkan untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, sini cukup menunjukkan terkait dengan keutamaan atau keagungan dari ibadah puasa ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa ini kepada seluruh umat, ya bahkan sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya Nabi bersabda, yuftahu fihi abwabul jannah.
Ya, pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Ya, bahkan dalam riwayat lain disebutkan fala yughlaqu minha babun, dan tidak ada satupun pintu yang ditutup. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka ditutup di bulan Ramadan. Dan di hadis lain atau di riwayat lain disebutkan fala yuftah minha babun, dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Ya, wallahu a'lam hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu surga dan menutup pintu neraka ini adalah dalam rangka targhib wa tarhib. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu surga dan menutup seluruh pintu neraka ini dalam rangka targhib wa tarhib. Yang dimaksud dengan targhib itu adalah menyemangati, ya, menyemangati atau membuat orang itu gemar melakukan kebaikan. Ya, kemudian at-tarhib, tarhib itu artinya membuat orang lari, artinya membuat orang lari dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Ibnul Arabi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa inna ma tuftahu abwabul jannah liyu'azzama ar-raja wa tata'allaqu bihal himam wa yatashawwaqu ilaiha as-sabir." Ya, sungguh sebab atau hikmah kenapa pintu-pintu surga dibuka, yaitu untuk liyu'azzimar roja, supaya roja itu atau supaya harapan itu ditumbuhkan. Ya, artinya supaya harapan ditumbuhkan dalam hati-hati kaum muslimin. Wa tata'allaqu bihal himam, dan supaya semangat dan supaya gairah itu semuanya bergantung kepada surga. Artinya supaya kaum muslimin gairahnya itu hanya untuk mencari surga. Wa yatashawwaqu ilaiha as-sabir, dan supaya orang-orang yang sabar itu merindukan surga. Wa tughlaqu abwabun nar litaqallal ma'asi wa yusaddu bil hasanat ala wujuhi sayyi'at fatadhhabu sabilun nar. Dan alasan atau hikmah kenapa pintu-pintu neraka itu ditutup adalah supaya kemaksiatan itu semakin sedikit dan juga supaya kebaikan itu menutupi keburukan. Maka dengan begitu jalan-jalan menuju neraka akan bisa dihilangkan. Ini dinukil dari kitab Aridul Ahwazi, Syarah Sahih Tirmizi. Dan ini juga sebenarnya sejalan dengan sabda Nabi SAW, ya, di mana beliau mengatakan bahwa setiap bulan Ramadan, ya, dari awal bulan Ramadan itu ada seorang malaikat yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang condong, wahai orang-orang yang hobi berbuat kebaikan, aqbil, datanglah, perbanyaklah berbuat kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang hobi, wahai orang-orang yang condong melakukan keburukan, aqsir, maka kurangilah. Kalau bisa berhenti melakukan keburukan. Jadi ini sebutan untuk bulan Ramadan yang pertama, yaitu Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian ayat ikhwah azani Allah, sebutan untuk bulan Ramadan yang kedua, yaitu Syahrus Siyam. Syahrus Siyam, yaitu bulan puasa. Dan tidak diragukan lagi bahwa puasa itu wajib di bulan Ramadan. Dan puasa ini merupakan ibadah yang paling mulia dan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak hikmah. Ya, untuk kaum muslimin, baik itu hikmah di dunia maupun hikmah di akhirat. Dan cukuplah ketika kita membicarakan keagungan dari ibadah puasa ini. Ibadah puasa termasuk dalam rukun Islam. Ibadah puasa masuk dalam rukun Islam. Dan sudah dibahas tadi bahwa ibadah puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ya, telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Dan di balik banyaknya keutamaan, di balik banyaknya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tatkala mensyariatkan kita atau tatkala mewajibkan kita untuk berpuasa, ada satu hikmah utama, ya, ada satu tujuan utama kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Tujuan utama tersebut atau hikmah utama tersebut adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebagaimana sudah disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi inilah tujuan utama kita
diwajibkan untuk berpuasa, yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ramadan ini hanya sebagai wasilah bagi kita, hanya sebagai perantara bagi kita, bagaimana supaya kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab para ulama bahwa ciri-ciri orang yang Ramadannya berhasil itu di bulan-bulan setelah Ramadan dia lebih banyak melakukan kebaikan dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang selesai Ramadan atau hari-hari setelah Ramadan dia malah semakin jauh dari Allah, semakin lancang, semakin berani sama Allah. Ini merupakan tanda bahwa Ramadannya itu gagal. Bahwa Ramadannya itu gagal, dia tidak berhasil dalam meningkatkan ketakwaannya di bulan Ramadan ini. Dan barangkali ini yang dimaksud oleh Nabi SAW ketika beliau SAW bersabda, "Rubba shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Ya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu melainkan hanya lapar dan dahaga. Ya, artinya secara fikih tetap sah, puasanya tetap sah, akan tetapi secara pahala, dari pahala dia tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu min siyamihi, kata Allah, tidak ada sedikit pun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dalam Islam bisa seperti itu. Ya, secara fikih dia sah ibadahnya, akan tapi secara secara pahala dia tidak mendapatkan pahala. Bisa seperti itu. Ya, contoh lain ada pada orang yang mendatangi dukun. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal atau para tidak normal, maka puasanya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, artinya salatnya tidak diterima maksudnya itu apa? Pahalanya tidak diterima. Adapun kewajiban dia tetap wajib salat, akan tapi pahala salatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Dan contoh lain adalah orang yang dia berhaji atau dia umroh tapi dia pakai uang haram, dia pakai uang korupsi misalkan. Ya, haji dan umrohnya tetap sah, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, artinya bisa seperti itu di dalam Islam. Dan contohnya adalah orang yang setelah Ramadan dia bukan semakin bertakwa kepada Allah, dia malah semakin lancang kepada Allah. Ini adalah tanda bahwa ibadah atau puasa Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara fikih puasanya itu tetap sah. Oleh karenanya ketika kita berpuasa, ikhwan, ketika kita berpuasa, maka yang berpuasa itu bukan cuma mulut kita, ya, akan tapi telinga kita juga harus berpuasa, ya, mata kita juga harus berpuasa, kemudian juga tangan kita, hati kita, ya, dan lain sebagainya, seluruh anggota tubuh kita juga harus ikut berpuasa. Karena dan maksudnya di sini berpuasa adalah menahan diri dari perbuatan maksiat. Ya, sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib wal maharim." Apabila engkau berpuasa, maka hendaklah telingamu juga berpuasa. Maksudnya telinga berpuasa dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan, ya, seperti musik, kemudian seperti gibah. Ya, ada teman antum gibah, yang antum jauhi, jangan dengar. Wa basaruka, dan berpuasa juga matamu. Ya, maksudnya berpuasa mata dengan kita menghindar dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat perempuan, kemudian melihat hal-hal yang lainnya. Wa lisanuka, dan lisanmu juga harus berpuasa, anil kadzib wal maharim, dari berbuat dusta dan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Kemudian Jabir melanjutkan, wada' adzal jar wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawaan. Dan janganlah kalian menzalimi tetangga. Jangan kalian menzalimi tetangga. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah, dan hendaklah kalian senantiasa dalam keadaan tenang dan tentram. Ya, dalam keadaan tenang dan tentram. Wala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa, dan janganlah engkau menjadikan hari-hari ketika engkau berpuasa dan hari-hari ketika engkau tidak berpuasa itu sama. Ya, jadi harus beda ketika kita berpuasa dengan ketika kita tidak berpuasa. Makanya tatkala kita berpuasa,
yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang itu bukan cuma kita menghindar dari maksiat. Ya, jadi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang itu bukan cuma kemaksiatan, bukan. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita dari berbuat seperti perbuatan orang bodoh atau perbuatan-perbuatan yang rendahan. Oleh karenanya Jabir di sini berkata, wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah, dan hendaklah kalian senantiasa berada dalam keadaan tenang dan tentram. Nah, ini juga sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, as-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain. As-siyamu junnah, ya puasa itu adalah perisai, tameng, ya, artinya yang bisa menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Fala yarfus, janganlah ia berkata keji, wala yajhal, janganlah dia berbuat bodoh, artinya janganlah dia melakukan hal-hal yang bodoh, janganlah dia melakukan hal-hal yang rendahan. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim, apabila ada seorang yang mencaci maki dia atau ngata-ngatain dia, maka hendaklah dia berkata inni shaim, aku sedang berpuasa. Meskipun secara syariat kita boleh membalas orang yang menghina kita. Ya, misalkan ada orang menghina kita, kita balas menghina dia, boleh. Itu balasan yang setimpal untuk dia. Akan tapi untuk orang yang berpuasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Yang di sini Nabi bersabda, wa ini mru'un qatalahu aw syatamuhu falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang mencela kalian, maka katakanlah sungguh saya sedang berpuasa, sungguh saya sedang berpuasa. Artinya jangan dibalas ketika kita berpuasa. Dan hikmahnya adalah karena ketika kita berpuasa, ya semenjak kita sahur, kemudian kita bangun pagi misalkan, kemudian kita beraktivitas sampai kita buka, itu kita sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur kita, aktivitas kita di siang hari, yang ngapain aja kita di siang hari itu semua merupakan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita sedang beribadah kepada Allah, maka tidak layak bagi kita untuk melakukan hal-hal yang rendahan, melakukan hal-hal yang bodoh. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang hal-hal yang seperti ini. Jadi sekali lagi hikmah atau tujuan utama dari Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan puasa kepada kita adalah supaya kita ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebutan yang kedua bagi bulan Ramadan, yaitu Syahrus Siyam. Itu bulan puasa. Kemudian sebutan yang ketiga bagi bulan Ramadan, yaitu Syahrul Qiyam. Syahrul Qiyam maknanya adalah bulannya salat. Ya, jadi kesempatan di bulan Ramadan ini adalah kita memperbanyak salat-salat sunnah, salat-salat tatawwu'. Dan salat yang paling menonjol yang ada di bulan Ramadan adalah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara serempak ya setiap malamnya, yaitu salat tarawih. Dan kita tidak akan membahas panjang lebar terkait dengan rakaat salat tarawih, kemudian sejarah salat tarawih dan lain sebagainya. Terkait dengan rakaat salat tarawih, ya sedikit kita bahas mungkin. Yang pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya lebih daripada 11 rakaat. Ya, sekali lagi salat tarawih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya lebih dari 11 rakaat. Kemudian ada sebuah kaidah yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau, yaitu Salatut Tarawih. Kaidahnya berbunyi, ma tarakahu sallallahu alaihi wasallam ma'a qiyamil muqtadi fayakunu tarkuhu sunnah wa fi'luhu bid'ah mazmumah. Ya, apa-apa yang ditinggalkan atau apa-apa yang tidak dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan adanya tuntutan, ya adanya dorongan untuk melakukannya, maka meninggalkan hal tersebut juga sunnah dan melakukannya adalah bid'ah yang tercela. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah salat tarawih lebih daripada 11 rakaat. Meskipun kalau Nabi mau, beliau bisa untuk melakukannya. Akan tapi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah beliau tidak melakukannya. Maka kalau kita tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, padahal Nabi bisa melakukannya, maka kita telah melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Itu adalah penjelasan singkat dari Syekh Al-Albani.
Kemudian kita beranjak sekarang ke hikmah-hikmah atau keutamaan-keutamaan dari salat tarawih. Ya, di antara keutamaan salat tarawih adalah orang yang salat tarawih itu seolah-olah dia salat sepanjang malam. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyama lailah. Ya, sungguhnya siapapun yang salat bersama dengan imam, ya hingga imam itu beranjak, maka dituliskan baginya pahala seolah-olah ia salat sepanjang malam. Seolah-olah ia salat sepanjang malam. Antum bayangkan salat dari jam 7 sampai subuh, sampai jam berapa? Sampai jam 4 lah taruh. Itu merupakan salat yang sangat lama. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi orang yang tarawih salat sepanjang malam. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu salat tarawih. Ya, di sini kita katakan salat tarawih atau salat malam secara umum. Ini merupakan kebiasaan atau ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Ya, ini yang mengatakan seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa mereka berada di surga-surga dan mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka menerima, mereka mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang-orang yang bertakwa dahulu ketika mereka di dunia, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemudian di sini syahidnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan sedikit sekali mereka tidur di malam hari. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Dan ketika sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahur di sini yang dimaksud adalah waktu sahur, ya bukan makan sahur. Waktu sahur itu maksudnya sepertiga malam terakhir. Ya, jadi di sepertiga malam terakhir orang-orang yang bertakwa itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat malam juga merupakan kebiasaan dari orang-orang soleh. Ya, ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ilallahi ta'ala." Hendaklah kalian menjaga qiyamul lail, menjaga salat malam, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Orang-orang soleh sebelum kalian yang dimaksud di sini adalah pendahulu, maksudnya umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi bersabda seperti ini kepada para sahabat. Maka yang dimaksud adalah umat-umat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kalau kita membaca hadis ini sekarang, ya kita baca fa innahu da'bus solihina qablakum, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka kita bisa artikan juga orang-orang soleh sebelum kita yaitu para salaf, itu para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan itu merupakan amal yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling utama dari salat malam ini adalah Nabi SAW mengatakan bahwa salat yang paling utama setelah salat fardu atau setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Ya, Nabi SAW bersabda, "Afdhalus salati ba'dal fardhiyah salatul lail." Salat yang paling afdol, salat yang paling utama, salat yang paling memiliki banyak keutamaan setelah salat yang fardu adalah salat qiyamul lail atau salat malam. Ya, artinya salat sunnah yang paling utama ya salat malam ini, Karena orang yang melakukan qiyamul lail itu tidak bisa melainkan harus dengan jud atau harus dengan sungguh-sungguh. Ya, karena orang lagi tidur, lagi istirahat, lagi enak-enaknya, harus bangun tengah malam, kemudian ambil air wudhu dingin, kemudian melaksanakan sholat ya minimal 2 rakaat atau 3, ya. Itu merupakan sesuatu yang berat bagi yang belum terbiasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala janjikan surga. Ya, Allah janjikan surga bagi orang yang senantiasa menjaga qiyamul lail. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasalu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan,
Wasilul arham, dan sambungkanlah tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari. Artinya tegakkanlah qiyamul lail. Sedangkan manusia atau orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Yaitu sebutan bulan Ramadan yang ketiga, yaitu Syahrul Qiyam, yaitu bulannya salat, bulannya salat. Kemudian yang keempat, ya sebutan bulan Ramadan yang keempat, yaitu Syahrul Maghfirah, Syahrul Maghfirah, atau bulan penuh dengan ampunan. Ya ikhwan fiddin azani Allah, ya semua kesulitan, ya semua kesedihan, ya semua penderitaan yang barangkali kita alami, itu semua disebabkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya tidak ada sebab lain, ya tidak ada sebab lain, itu semua disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian, melainkan itu semua disebabkan oleh apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian, apa yang diperbuat oleh kalian maksudnya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni banyak dari dosa-dosa kalian. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan tidak ada musibah dan tidak ada keburukan yang menimpa kalian, melainkan itu sumbernya dari diri kalian sendiri. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Ya siapapun yang mendapati kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Maka barang siapa yang menemui selain daripada itu, artinya dia menemui selain daripada kebaikan, maka hendaklah ia salahkan dirinya sendiri. Maka kita sadar atau tidak, itulah kenyataan yang ada dalam kehidupan kita, bahwa semua musibah, semua penderitaan, semua kesedihan yang kita alami itu disebabkan oleh dosa yang kita lakukan. Ya, ini sadar atau tidak, karena masih banyak juga orang yang tidak sadar, yang mengatakan bahwa ketika ia sedang ditimpa musibah, itu dia kira hanya sesuatu yang natural saja, sesuatu yang tidak ada sebabnya. Dengan dikatakan dia sedang apes lah, atau sedang tidak beruntung lah. Jadi tidak tahu bahwa yang membawa dia kepada ketidakberuntungan tersebut, yang membawa dia kepada keapesan tersebut, itu adalah dosa-dosa yang ia lakukan. Karena ya ikhwah, dosa itu pasti berdampak bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Ini pasti nih, dosa itu pasti berdampak. Ya kalau tidak berupa kesedihan, mungkin tidak berupa musibah, tidak berupa penderitaan, ya mungkin dosa itu terwujud di dunia atau dibalas di dunia berupa apa? Sulitnya kita untuk khusyuk ketika sholat, atau mungkin bagi penuntut ilmu yang sulit untuk menghafal, atau sedikitnya semangat, atau lemahnya keinginan dalam menuntut ilmu atau melakukan ketaatan, atau dia kecanduan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ini semua merupakan akibat dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Seorang hamba apabila ia melakukan kesalahan, apabila ia melakukan dosa, maka di hatinya itu ditulis setitik noktah hitam. Ya, di hatinya itu diberikan titik hitam. Apabila seorang hamba tersebut beristighfar, dia minta ampun kepada Allah, maka titik hitam itu akan dihapus sama Allah. Namun apabila dia nggak beristighfar, dia tidak minta ampun kepada Allah, dan bahkan dia terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, maka suatu saat maka titik-titik hitam itu akan semakin banyak hingga titik hitam itu memenuhi hatinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla bal, sekali-kali tidak. Rana ala qulubihim, bal rana ala qulubihim. Bahkan titik-titik hitam itu telah memenuhi hati-hati mereka. Maka nuyaksibun, atas apa yang mereka kerjakan. Ya, maka di bulan Ramadan ini ya ikhwah, kesempatan bagi kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya manusia, yang namanya anak Adam, keturunan Nabi Adam, semuanya melakukan kesalahan. Ya, bahkan Nabi Adam sendiri, Allah Subhanahu wa taala katakan pernah melakukan kesalahan. Ya, wa'asa Adamu rabbah. Nabi Adam bermaksiat kepada Allah. Itu tatkala Nabi Adam memakan buah terlarang yang sehingga dengannya
Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan ke muka bumi ini. Ya, artinya manusia pertama saja melakukan kesalahan, ya apalagi anak cucunya, apalagi kita pasti melakukan kesalahan. Bahkan Nabi SAW bersabda, ya bena Adam, dalam hadis qudsi ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian itu melakukan dosa siang dan malam, dan hanya aku yang bisa memaafkan dosa kalian. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Artinya banyak siang malam kita berbuat dosa tidak henti-hentinya. Ya, lantas bagaimana kita bisa membebaskan diri dari akibat dosa-dosa yang kita lakukan? Di antara hal-hal yang menjadi penggugur dosa itu adalah amalan-amalan. Ya, para ulama memberi namanya sebagai al-hasanat al-mahiyah. Al-hasanat al-mahiyah yaitu kebaikan-kebaikan yang menghapuskan dosa. Ini diambil dari firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya, sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Yang juga diambil dari sabda Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ya, artinya ada amalan-amalan ya atau ibadah-ibadah yang bisa menghapuskan amal buruk. Ini para ulama memberi sebutan dengan al-hasanat al-mahiyah. Al-hasanat al-mahiyah itu amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Di bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa kita. Ya, diantaranya adalah berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa dengan beriman kepada Allah dan dia mengharapkan ganjaran dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Juga sabda Nabi SAW, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, kemudian salat Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapuskan dosa. Yang mukaffiratun ma bainahunna, menghapuskan dosa yang ada di antara keduanya, idza jtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Artinya dosa yang bisa dihapuskan oleh al-hasanat al-mahiyah atau kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa itu hanya dosa-dosa kecil. Sekali lagi, hanya dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan. Adapun dosa besar ini wajib dihapus dengan taubatan nasuha. Ya, wajib dihapus dengan taubatan nasuha, yaitu kita taubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terpenuhi padanya 3 syarat. Yang pertama adalah al-azm. Al-azm yaitu dia bersungguh-sungguh, dia bertekad untuk meninggalkan dosa. Kemudian yang kedua adalah al-iqla'. Al-iqla' yaitu ia melepas diri dari dosa-dosa yang ia lakukan. Ya, misalkan ada orang yang dosanya itu dia mau bertobat dari dosa, dia senang main musik misalkan. Ya, bentuk iqla', bentuk dia melepaskan adalah dengan dia membuang alat-alat musik yang ia punya. Kemudian yang ketiga adalah an-nadam. An-nadam ini adalah penyesalan. Ya, dia harus menyesal atas dosa yang ia perbuat. Apabila dosa itu dilakukan kepada manusia, ada yang keempat, yaitu dia harus minta kehalalannya. Ya, misalkan ada si A menyakiti si B, yaitu si A harus meminta kehalalan dari si B. Ya, tidak bisa dibiarkan, tidak bisa dia sekedar bertobat saja tanpa minta maaf kepada si B, tidak bisa seperti itu. Ya, taib. Masih ada sebenarnya sebutan-sebutan untuk bulan Ramadan ya, seperti syahrul du'a misalkan, dan juga ada syahrul Quran. Ya, namun karena waktunya sudah habis, ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari-hari atau bulan-bulan setelah Ramadan kita semua bisa lebih baik lagi dari sekarang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.